kinetic art itu adalah seni yang melibatkan gerakan, tetapi tidak semua gerakan itu berarti kinetik. Gerakan tersebut bagian dari karya. Kalau di seni lukis itu seperti unsur garis, bentuk, dan warna. Jadi gerakan itu menjadi bagian yang terpenting dari karya itu. Saya memulai berkarya dengan kinetic art ini di pertengahan awal 2013. Karya ini berawal dari kejenuhan saya terhadap bentuk-bentuk karya-karya statis gitu. Dari situ sebenarnya kinetik itu sendiri di Indonesia sebenarnya udah muncul dari awal tahun-tahun 90-an. Mereka sering menyebutnya kayak seni instalasi. Awalnya hanya bergerak menggunakan tuas. Itu setelah itu saya bereksperimen lagi menggunakan dinamo. Setelah itu saya mencoba bereksperimen lagi menggunakan perangkat elektronik yang berkembang sekarang seperti sensor gerak itu sebagai penunjang. Material dari karya saya hampir semua menggunakan kayu jati. Kenapa saya menggunakan kayu jati itu? Karena kayu jati itu dia memiliki kelenturan dan kekuatan juga, dan tekstur seratnya itu juga memiliki estetis tersendiri. Tetapi ada material-material lain yang penunjang kayak stainless, kuningan, dan dinamo untuk penggeraknya. Yang membedakan di sini adalah saya cara finishingnya. Di sini saya tidak menggunakan material cat atau menggunakan pelapis lain, hanya digosok dengan teknik sangkling. Teknik sangkling itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk keris, untuk menggosokkan keris supaya mengkilap. Nah, tapi dulu menggunakan hijau atau ini. Saya sekarang perkembangan teknologi saya menggunakan gerinda. Setelah itu di pelapisan akhir hanya menggunakan wax. Pengamplasannya ada sekitar 5 tahap. Dia menggunakan amplas paling kasar dulu, kasar, terus ukuran 60, ukuran 60, terus 100 sampai 400 sampai 1000. Dan terakhir pakai amplas 1000 ini. Amplas 1000 ini untuk mengkilapkan kayu jatinya ini. Jadi tanpa finishing dia udah mengkilap alami kayak gini. Ini sebenarnya dulu digunakan untuk teknik sangkling. Saya cuma digosokkan kayu dengan amplas 1000 kayak gini. Jadi tanpa ada pelapis cat. Oh, ini adalah menggunakan wax atau jenis malam kayak itu untuk menghilangkan debu-debu yang menempel di kayu untuk tahap finishing akhir.
bisa 1 sampai 2 bulan, paling cepat tuh 1 sampai 2 bulan. Ini tergantung ininya apa, proses bentuknya juga, terus sama ininya apa, waktu proses dari awal akhirnya. Kadang kan ada yang udah dibakali dari awal, ada yang belum. Kalau emang dari nol bisa 2 bulan. Di dalam pembuatan karya kinetik ini, kesulitan yang saya hadapi selama ini berbeda-beda. Dari awal yang bagaimana cara membuat karya yang tidak hanya sebatas estetis saja, tetapi ada pesan dan makna yang tersampaikan di situ. Itu adalah hal yang tersulit bagi saya yang saya hadapi sekarang ini. Awal-awal saya berkarya itu bentuk-bentuk objek yang dari memori masa kecil saya, seperti bentuk kumbang, karena saya berasal dari daerah Jambi yang di sana kulturnya itu berkebun. Jadi binatang kebun kelapa sawit itu banyak jenis kumbang. Ada beberapa tema, jadi tiap berkarya saya itu ada seri tema gitu. Jadi di awal tahun 2016 itu seri tentang binatang, dan di pertengahan awal 2017 itu saya sering melihat di perempatan daerah Jogja ini bentuk-bentuk patung Garuda, bentuknya memiliki karakter tersendiri. Nah, dari situ saya memiliki ide untuk membuat karya tentang Garuda. Saya mendeformasi Garuda dengan bentuk yang berbeda-beda tentang keadaan Indonesia. Jadi setiap karya tersebut memiliki pesan dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Seperti pada contoh di belakang saya ini, tentang judul karyanya adalah Menjagamu. Dia bercerita tentang antara Indonesia sekarang ini terbagi dualisme kayak gitu. Jadi mereka ingin berebut saling menjaga Indonesia, tetapi cara menjaga mereka itu bisa menjadi perpecahan Indonesia itu sendiri. Kalau gerakan sayapnya di sini, mereka tetap mengepakkan itu, mereka ingin mencoba mengibaskan itu, dia ingin mencoba membuang semua pikiran-pikiran yang enggak, semua pemikiran positif maupun negatif itu mereka ingin, sebenarnya tujuan mereka bagus dari situ, tetapi dari cara-cara mereka itu bisa membuat Indonesia itu pecah. Kalau inovasi kedepannya, saya ingin berkarya itu mengikuti perkembangan apa yang ada gitu. Jadi mengalir aja gitu. Jadi nggak menuntut kemungkinan saya harus membuat karya itu harus seperti ini terus. Seandainya sekarang harus kinetik menggunakan dinamo, tidak harus seperti itu. Tapi nantinya saya bisa berkarya itu dengan menggunakan panel surya, menggunakan teknologi yang sekarang berkembang dikombinasikan dengan
yang semampu saya gitu. Soalnya kalau generasi seperti anak-anak muda sekarang ini kalau tidak mengikuti perkembangan zaman untuk berinovasi itu kita sulit untuk bersaing dengan masyarakat global gitu. Soalnya kan di sini sekarang ini seni selalu mengikuti saling kolaborasi antara teknologi gitu. Harapan saya kepada siapapun yang melihat karya saya itu mereka termotivasi untuk tidak mengikuti ego-egonya masing-masing. Mereka selalu menjaga kode-kode batas-batasan etika masing agar cara-cara mereka yang menjaga itu bisa menyatukan tetapi tidak merusak Indonesia itu sendiri.